Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kembali lagi saya bakal memberikan bacaan-bacaan buat kamu. Ini bukan seputar zodiak, tapi kembali lagi saya bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk Anda memilih kartu. Jadi pick a card kembali. Jadi ada 3 file yang sudah tersiapkan di sini. Pertama adalah file dengan cincin berwarna kuning, kedua file cincin warna hitam, dan cincin berwarna merah ya. Jadi buat Anda nanti, untuk Anda silahkan memilih file 1, 2, dan 3 berdasarkan cincin kuning, hitam, merah. Oke, nah pada kesempatan kali ini temanya atau judulnya adalah bagaimana nasib hubunganmu ke depan. Oke, sekali lagi, bagaimana nasib hubunganmu ke depan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya mengajak Anda untuk mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Tolong nanti jangan di-skip. Karena apa? Karena kita bermain energi. Saya bakal menarik energi, dan Anda pun nanti juga memilih salah satu file antara 1, 2, dan 3. Jadi artinya selama memilih file pun diharapkan tidak di-skip, karena kalau di-skip nanti energinya nggak terlalu maksimal, nggak koneksi banget gitu kan, jadinya nggak maksimal. Nah teman-teman, video ini tepat banget untuk Anda yang memiliki hubungan sedang tidak bagus ya. Kondisinya sudah mungkin banyak keributan, hubungan yang bisa dibilang toksik juga gitu kan, hubungan yang tidak sehat, atau juga mungkin LDR gitu kan. Nah, terus ada juga mungkin hubungan kamu saat ini sedang sering banget ribut gitu kan, berapa tahun ini belakangan ini sering ribut. Atau bahkan kadang-kadang ada putus nyambung gitu kan. Ada yang bilang juga kita break dulu sementara. Wah, ini gitu kan, yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung, ini break apa selesai gitu kan. Karena kadang-kadang hanya dengan alasan break lalu kemudian selesai dan akhirnya bubar. Ada yang seperti itu juga. Terus mungkin ada juga hubungan kalian yang saat ini sedang ada masalah berkaitan dengan orang ketiga. Itu ya, atau juga mungkin tiba-tiba lost contact begitu saja, nggak ada kabar, nggak ada berita. Nah, ini situasi hubungan yang kurang lebih seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa hubungannya dalam kondisi yang kurang baik, seperti yang saya sebutin tadi, silahkan pilih salah satu file di antara 3 file ini. Ada 1, 2, 3, cincin kuning, hitam, merah. Silahkan seperti biasa, tutup mata, relax dulu sebentar, ya, fokus pada nafas. Oke, tutup mata ya, 1, 2, 3, tutup mata. Fokus dan relax, fokus ke nafas. Oke, rasakan energi atau vibrasi tarikannya ke file 1, 2, atau 3, atau cincin kuning, hitam, atau merah. Oke, rasakan. Pada hitungan ketiga nanti silahkan buka mata. 1, 2, 3. Oke, berarti Anda sekarang sudah siap memilih masing-masing kartu. Dan sekarang saya bakal acak. Ya, bakal acak. Atau mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, nggak apa-apa deh, biar gampang ya. Toh yang memilih kartu ini kan juga macam-macam gitu kan, ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, baik, saya langsung aja mulai dari kartu file pertama atau cincin berwarna kuning ya. Ini kita naikkan dulu. Oke, kurang turun sedikit biar tetap kelihatan. Oke. Baik, sekarang kita bakal buka. 1, 2, 3. Oke teman-teman, di depan kita sudah lihat kartunya adalah Three of Wands ya, Three of Wands. Kemudian ada Two of Sword, dan yang ketiga adalah Ace of Cups. Oke, langsung aja kita bakal tarik energinya terlebih dahulu, biar saya bisa merasakan peristiwa apa, kejadian apa, kondisinya bagaimana.
Oke ya. Baik. Teman-teman, untuk yang memilih pile pertama atau di cincin berwarna kuning, hubungan kamu saat ini memang sedang kurang bagus gitu kan. Nah, saran atau pesan yang bisa kita sampaikan melalui kartu tarot ini adalah Anda harus berjuang terlebih dahulu. Artinya, perjuangan yang sudah dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang selama ini sudah kurang bagus, saran saya adalah tetaplah diperjuangkan terlebih dahulu. Ya, tetap diperjuangkan terlebih dahulu. Membangun komunikasi, kemudian memperbaiki diri, membangun dan memperbaiki komunikasi yang selama ini mungkin kurang bagus, gitu kan? Itu harus kamu lakukan terlebih dahulu. Lakukan terus-menerus. Jangan ada salah-salahan, gitu kan? Kalau ini berhubungan dengan masa lalu, maka janganlah terlibat atau janganlah terlalu melibatkan masa lalu. Yang sudahlah, gitu kan? Artinya jangan terlalu atau jangan selalu dibawa-bawa ke masa sekarang. Ya, jadi untuk kartu pertama, Three of Wands, ini adalah kartu perjuangan, di mana Anda diminta untuk memperjuangkan. Sebenarnya sih sama-sama memperjuangkan ya, jadi antara Anda dengan dia pun sama-sama memperjuangkan. Tapi karena dalam hal ini adalah Anda yang sedang mendengarkan video ini, maka saran saya adalah lakukan ini atau lakukan mulai dari diri Anda sendiri untuk memperjuangkan. Nggak usah berpikir bahwa, loh kok gue yang memperjuangkan gitu kan, apakah dia tidak gitu. Nggak usah berpikir seperti itu. Ya, ingat, ada hukum yang disebut dengan the law of attraction gitu kan. Dimana ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang baik juga, akan menarik hal-hal yang positif juga. Jadi artinya kalau memang Tuhan sudah menentukan bahwa dia adalah jodoh Anda, meskipun sekarang dalam keadaan yang kurang bagus, insya Allah nanti akan balik lagi, gitu kan. Tapi dengan catatan, perjuangkan terlebih dahulu, mulailah dari diri Anda sendiri, jangan meminta balasan apapun. Artinya jangan begini, kenapa cuman gue aja yang memperjuangkan, kan harusnya dia juga memperjuangkan. It's okay, ya itu wajar. Tapi yang perlu saya tekankan adalah lakukan itu terlebih dahulu mulai dari diri sendiri. Karena ketika kita ikhlas melakukannya, maka alam semesta, energinya akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi artinya hukum tabur tuai juga gitu kan. Anda menanam kebaikan, maka Anda juga mendapatkan kebaikan pula. Itu di kartu yang pertama, Three of Wands. Kita lihat kartu kedua. Di kartu kedua ini, saya melihat bahwa ada semacam kebimbangan yang cukup luar biasa. Saya tahu bahwa saran saya tadi mungkin agak sedikit bertentangan dengan hati kecil Anda, karena Anda merasa bahwa gue udah berjuang gitu kan, selama ini gue udah berjuang, udah mati-matian, udah berusaha segala macam, tapi dia tidak mengimbangi. Saya menyadari dan saya melihat bahwa saya menangkap juga nih bahwa memang dia, pasanganmu itu tidak mengimbangi apa yang sudah Anda lakukan. Jadi kurang balance gitu ya. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan. Jadi kurang balance. Dan ini adalah hal yang sangat rentan sekali untuk sebuah hubungan. Karena begini, berhasilnya sebuah hubungan adalah dengan kedua belah pihak yang berjuang atau sama-sama berjuang. Walaupun mungkin awalnya dimulai dari salah satu, tapi kemudian di step-step kedua atau selanjutnya harusnya masing-masing pihak memperbaiki diri, membangun komunikasi yang baik, kemudian sama-sama membangun lagi, berkomitmen. Tapi kalau yang saya lihat dari pile pertama ini tidak balance gitu loh. Jadi Anda sudah memperjuangkan, tapi dia, pasangan Anda, tidak memperjuangkan gitu loh, bahkan cuek, masa bodoh, dan sepertinya sulit untuk diajak baik-baik gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi pada akhirnya muncul kebimbangan-kebimbangan di dalam diri Anda yang akhirnya itu semuanya mengurangi kepercayaan. Jadi
optimisme Anda turun, keyakinan Anda turun, bahkan kepercayaan Anda terhadap dia pun juga turun. Ya. Dan saya melihat bahwa di kartu ketiga, ini adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa, mohon maaf ya, untuk pile pertama sepertinya hubungan kalian tidak bisa berhasil dan tidak bisa dilanjutkan. Gitu loh. Karena saya menangkap bahwa ego dia terlalu tinggi, sementara Anda sudah berjuang mati-matian, tapi tidak diimbangi dengan perjuangan dia juga. Jadi saya merasakan ada energi kegagalan. Saya merasakan ada gambaran-gambaran di mana ini tidak bisa dilanjutkan. Oke? Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwa pembacaan ini atau video ini bersifat general reading gitu kan. Jadi tidak semuanya mungkin bisa resonate. Satu itu, yang kedua, ini bersifat timeless juga. Jadi bersifat abadi. Kapanpun Anda mendengarkan video ini bisa dijadikan sebagai acuan selama Anda mengikuti proses penarikan energi dan berfokus pada pilihan kartu-kartu yang tadi di awal tadi. Oke? Jadi sekali lagi untuk pile pertama, sepertinya hubungan Anda tidak bisa dilanjutkan dengan sangat menyesal sekali. Karena di sini saya melihat bahwa Anda harus memulai katakanlah kehidupan baru meskipun tanpa dia, gitu loh. Jadi awal kehidupan baru, dan mungkin bisa jadi Anda harus segera move on meskipun itu tidak gampang, gitu kan? Karena habis bubar, habis kacau balau terus kemudian move on, nggak gampang. Cuma pesan saya, ketika Anda patah hati, ketika Anda kecewa dan sebagainya, janganlah terlalu lama, ya. Karena di sini saya melihat bahwa di kartu ketiga, Ace of Cups ini menunjukkan bahwa ketika Anda berhasil move on, Anda akan mendapatkan sebuah cerita baru, Anda akan mendapatkan sebuah hubungan baru. Jadi artinya tidak terlalu lama akan mendapatkan gantinya. Oke? Itu yang tergambar dalam kartu yang ada di kartu ketiga ini. Oke, buat teman-teman yang memilih di pile pertama atau cincin berwarna kuning, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu. Dan kalau misalnya ini tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ya boleh Anda tetap berjuang, gitu kan, memperjuangkan, dan Anda tetap mati-matian berjuang dan sebagainya sampai benar-benar istilahnya sampai tetes darah penghabisan pun. It's okay, silahkan gitu loh ya. Yang penting semuanya dicoba. Tapi dari pembacaan ini sepertinya kurang bisa diteruskan. Oke? Dan sekali lagi ini bersifat general reading. Jadi tidak semuanya mungkin bisa resonate gitu kan. Tapi ini setidaknya ini bisa dijadikan sebagai warning maupun kehati-hatian dan juga kewaspadaan agar Anda tidak terjebak ke dalam situasi yang memang tidak diinginkan oleh Anda sendiri. Oke? Kita beresin. Dan sekarang kita menuju kartu kedua. Di kartu kedua ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Ten of Pentacles dan juga ada Six of Cups. Di kartu ini saya melihat bahwa hubungan kalian mengalami sebuah perubahan, pergeseran yang sangat luar biasa. Wheel of Fortune ini menunjukkan adanya sebuah babak yang baru. Dan sepertinya Anda diminta untuk memulai suatu kehidupan yang baru juga. Berpikir keras, babak baru. Tapi juga ada hal yang diminta di sini Anda untuk memperbaiki situasi dan kondisi, memperbaiki hubungan. Ya, jadi intinya adalah begini teman-teman. Untuk Anda yang memilih pile kedua, ini saya juga menangkap ada situasi dan kondisi hubungan kalian yang sudah tidak sehat, gitu kan? Bisa karena memang toksik hubungannya, tidak sehat, atau ada yang LDR juga, sering ribut terus gitu kan, terus kemudian putus nyambung, break nyambung gitu kan. Saya merasakan bahwa di sini saatnya kalian berdua juga melakukan sebuah perubahan-perubahan.
mulai dari diri sendiri. Artinya harus ada bisa dibilang komunikasi yang baik gitu lah. Karena selama ini saya merasakan bahwa untuk file kedua ini komunikasinya kurang terbangun dengan bagus. Maka dari itu salah satu yang harus diperbaiki adalah komunikasi, kemudian membangun kesadaran bersama-sama, komitmen bersama-sama, dan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan. Ini penting sekali. Dan satu hal catatan yang penting lagi adalah jangan terlalu banyak bicara tentang masa lalu, gitu kan? Karena masing-masing di antara kalian kan punya masa lalu nih, gitu kan? Nah, tolong kalau bisa hindari pembicaraan masa lalu, apalagi ngomongin masalah mantan kalian masing-masing. Itu sangat riskan dan sangat berbahaya sekali. Karena itu sama saja membuka lembaran lama atau luka lama yang bisa menimbulkan kecemburuan, menimbulkan perasaan sakit hati bisa juga gitu kan. Karena cemburu itu berdampak pada melukai hati dan perasaan gitu loh. Jadi harus hati-hati. Jangan terlalu banyak membuat pasangan kita atau pasanganmu itu cemburu. Karena itu adalah hal yang sangat riskan dan kurang bagus dampak dan efeknya. Karena kecemburuan itu bisa menimbulkan semacam traumatis yang sangat luar biasa. Nah, trauma itu sendiri nanti pada akhirnya bisa membuat pasangan Anda kayak ada trigger gitu kan. Kalau ingat lagu tertentu atau ingat sesuatu atau bahkan ada nama-nama tertentu yang mirip dengan mantanmu, kamu gitu kan. Pasanganmu bisa kebakaran jenggot gitu kan, bisa emosi, bisa jealous dan sebagainya. So, harus hati-hati, oke? Kurang lebih seperti itu untuk 10 of Pentacles. Jadi perbaiki hubungan, komunikasi, dan turunkan ego, ya. Ego harus diturunkan. Karena kalau menang-menangan ego, ini nggak ada ujungnya gitu loh masalahnya, ya. Jadi untuk Anda yang memilih pile kedua di cincin berwarna hitam ini, itu yang bisa saya sampaikan. Dan di kartu ketiga ada Six of Cups. Di sini menunjukkan bahwa gambaran di sini menunjukkan bahwa usaha, upaya, perjuangan yang Anda lakukan ini akan membuahkan hasil. Jadi artinya apa? Artinya untuk pile kedua ini hubungannya bisa dilanjutkan, hubungannya bisa berhasil, dan kemudian bisa membangun kebahagiaan bersama-sama. Amin ya. Dan untuk pile pertama, kalaupun misalnya Anda dinyatakan belum berhasil atau tidak bisa dilanjutkan, jangan patah semangat dong ya. Harus tetap berusaha. Karena tadi jangan lupa, kartu ketiga di pile pertama, ingat ya, ketika kamu move on, ketika Anda move on, Anda akan bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Oke, untuk pile kedua, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran-gambaran tentang situasi dan kondisi yang memang mungkin sedang kamu butuhkan, dan semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang baik untuk Anda. Oke, sekarang kita beresin kartunya. Kita menuju kartu atau pile ketiga. Baik, pile ketiga. Pile ketiga ada Edge of Pentacles, right. Betul ya, Edge of Pentacles. Kemudian ada Seven of Sword, ada Six of Sword. Oke, jadi untuk pile ketiga, Anda yang memilih pile ketiga, perhatikan baik-baik bahwa hubungan kalian yang sedang tidak baik ini sebenarnya tidak baiknya lebih tidak terlalu separah yang pertama, pile pertama ya. Ya, ada ribut-ribut kecil tapi tidak terlalu parah. Wajar gitu ya, wajar. Jadi artinya tetap bangun komunikasi ya. Jadi karena memang kenapa banyak komunikasi yang saya sampaikan atau yang muncul di sini? Karena memang basic dari sebuah hubungan, hal terpenting dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Ya, keterbukaan, komunikasi, kejujuran, konfirmasi gitu kan. Misalnya
mau pergi kemana, konfirmasi, ada pamit dan sebagainya. Apalagi kalau buat kalian yang LDR gitu kan, ini sangat penting sekali. LDR itu kan gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya gitu kan. Tapi ketika Anda tahu caranya, maka LDR pun tidak jadi masalah gitu kan, karena semuanya adalah berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan gitu kan, ketulusan juga. Meskipun sekali lagi memang tidak mudah. Tapi kejujuran, kemudian komunikasi, itu menjadi hal yang memang sangat mendasar untuk semua hubungan. Jadi makanya di file 1, kedua, dan ketiga, ini banyak membicarakan tentang komunikasi. Oke, di file kedua, di kartu kedua, Seven of Swords ini adalah untuk Anda yang membeli di file ketiga, diminta untuk memperkuat komitmen. Kalau mungkin selama ini komitmennya mungkin agak sedikit ambiar atau mungkin agak sedikit sudah nggak jelas gitu kan, maka tidak ada salahnya kalian berdua melakukan komitmen lagi, bicara dari hati ke hati, lebih banyak bicara, komunikasi dari hati ke hati, yang pada akhirnya menjurus kepada komitmen bersama-sama gitu kan, tentunya seperti itu. Sehingga komitmen ini adalah bentuk untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan, maupun memperbaiki segala situasi yang kemarin-kemarin ini sudah agak kacau balau gitu kan. Sehingga dibutuhkan sekali komitmen, perbaikan bersama, ya, merasa jangan saling menyalahkan gitu loh. Karena kalau sudah saling menyalahkan, ini yang repot gitu kan. Kalau saling menyalahkan, pada akhirnya menang-menangan sendiri gitu kan. Nah, jika sudah menang-menangan sendiri, ini yang riskan sekali. Pada akhirnya, apa yang sudah kalian perjuangkan, komunikasi, komitmen yang sudah dibangun kembali, perbaikan kesalahan yang sudah dibangun kembali, akhirnya bisa ambiar lagi gitu lah. Nah, di file ketiga, untuk kartu yang ketiga, kita bakal baca Six of Swords. Di sini ada menunjukkan sebuah perjalanan, ya. Perjalanan. Jadi, ini saya melihat bahwa hubungan kalian sepertinya 50-50. Endingnya atau bakal seperti apa, 50-50. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, kemungkinan berhasil, tapi ada kemungkinan juga gagal atau tidak bisa dilanjutkan. Karena di sini saya menangkap sebuah energi tentang kepergian, tentang perjalanan. Jadi bisa jadi di antara kalian ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Bisa jadi yang meninggalkan Anda, atau bisa jadi Anda yang ditinggalkan. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi file ketiga menggambarkan di sini hasilnya adalah 50-50. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi berhasil, bisa menjadi tidak 50-50? Ya, saya rasa kembali ke step 1 dan 2, komunikasi, bangun komitmen lagi dengan kuat, perbaiki kesalahan masing-masing, terus komitmen diperkuat lagi, dibangun terus komunikasi dengan baik. Jadi artinya, walaupun tadi saya katakan hasilnya 50-50, tapi masih ada kemungkinan bisa bertambah 70% atau 80% atau bahkan bisa 90%. Jadi artinya masih ada kemungkinan untuk bisa berhasil. Oke, jadi buat teman-teman yang memilih file ketiga, nggak usah khawatir, masih ada peluang yang bisa kamu raih. Ya, dan jangan lupa semua harus disertai doa agar Tuhan mempermudah perjuangan kalian. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja teman-teman bisa hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini, atau bisa melihat di deskripsi sekaligus membaca banyak informasi yang ada di deskripsi. Silahkan aja tentang bagaimana cara konsultasi, produknya apa saja dan sebagainya gitu kan. Yang jelas ketika konsultasi Anda bisa menanyakan banyak hal tentang jodoh, karir, asmara, keuangan gitu kan, terus kemudian mengenai pasangan, atau bahkan mungkin prediksi ke depannya seperti apa. Dan mungkin Anda sedang menghadapi permasalahan
kehidupan yang sangat berat, silakan aja kita bisa sharing bersama-sama. Silakan hubungi nomor WA yang tertera di sini. Oke, dan Anda nanti bisa ketemu saya langsung untuk ngobrol dan mencari solusi dan mendapatkan pencerahan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan untuk Anda yang baru saja mampir atau baru pertama kali datang di channel Damar Aji, selamat datang. Jangan lupa tolong dibantu untuk subscribe, like, dan juga share. Silahkan juga komen di kolom komentar ya. Silahkan komentar yang positif agar mengikuti aturan main yang diberikan oleh YouTube. Dan saya berterima kasih juga untuk teman-teman yang terus support dan dukung channel ini. Oke, saya Damar Aji. Salam bahagia, salam keajaiban, sampai jumpa.